Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, hari ini kita lanjut membahas latihan soal FRSKP Pedagogik yang part ketiga ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman silahkan subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, baiklah, kita langsung mulai soal yang pertama. Komponen silabus mencakup semua ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Hal ini merupakan salah satu prinsip pengembangan silabus, khususnya A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Menyeluruh. Jawaban yang benar adalah D. Menyeluruh, karena dia mencakup semua ranah kognitif, psikomotor, maupun afektifnya. Nah, sedangkan yang ilmiah itu isi dari silabus itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk yang relevan yaitu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Sedangkan yang sistematis itu sistematis dan sinergi dalam mencapai kompetensi dasar. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut adalah prinsip khusus penilaian otentik, yaitu A. Sahih, B. Berbasis kinerja, C. Akuntabel, atau D. Adil. Nah, jawabannya adalah yang berbasis kinerja. Sedangkan untuk yang sahih, akuntabel, adil, beracuan kriteria, dan prinsip-prinsip yang penilaian yang lain itu termasuk prinsip umum. Lanjut soal nomor 3. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, atau D. Metode pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kompetensi dasar, di mana materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut soal yang nomor 4. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai hal terpenting pada tahap awal atau pendahuluan kegiatan pembelajaran? A. Bertanya kepada peserta didik, sampai di mana pelajaran kita minggu lalu? B. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Mengabsen dengan memanggil nama siswa satu persatu. D. Memotivasi peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu memotivasi peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran. Untuk yang A, bertanya kepada peserta didik ini bukan termasuk pendahuluan ya teman-teman. Sedangkan yang B, menyusun RPP. Nah, menyusun RPP ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan yang C, mengabsen itu juga bukan merupakan tahap pendahuluan. Jadi yang benar yang D. Lanjut soal nomor 5. Yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah A. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. D. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, karena itu termasuk standar nasional, itu standar dari suatu negara gitu ya teman-teman. Nomor 6, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu hal yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Postkonvensional, atau D. Interkonvensional. Jawaban yang benar adalah yang B. Konvensional. Lanjut soal nomor 7.
Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Adalah merupakan indikator pedagogik pada aspek A. Menguasai karakteristik peserta didik, B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik, atau D. Pengembangan kurikulum. Jawaban yang benar adalah D. Pengembangan kurikulum. Karena pada pengembangan kurikulum ini guru dituntut untuk mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran berbasis tema. Maksudnya adalah A. Pembelajaran hanya dilakukan untuk kompetensi yang belum dikuasai peserta didik. B. Peserta didik belajar tentang suatu tema yang diminati secara mandiri. C. Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal pada jam-jam pelajaran sekolah. Atau D. Pelaksanaan pembelajaran dibatasi pada tema-tema tertentu yang esensial. Jawaban yang benar adalah yang B. Peserta didik belajar tentang suatu tema yang diminati secara mandiri, karena dia kan tadi pembelajaran berbasis tema. Lanjut soal nomor 9. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal berikut kecuali A. Kompetensi dasar, B. Tujuan pembelajaran, C. Materi pembelajaran, atau D. Kegiatan pembelajaran. Teman-teman harus ingat ya, komponen-komponen silabus yang kecuali itu adalah yang B. Tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu berada pada RPP, bukan pada silabus. Baiklah, sekarang perlu kita ketahui bahwa komponen dari silabus itu terdiri dari 9 komponen. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran atau tema, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, lanjut soal nomor 10. Pak Anton, guru seni musik di SMA, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar dengan teknik holding pick. Namun sayangnya tangan jari tangannya sedang cedera. Menurut saudara, jenis media yang relevan dipilih oleh Pak Anton adalah A. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick, B. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar dengan teknik holding pick, C. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick, atau D. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik holding pick. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu program video demonstrasi bermain gitar dengan teknik holding pick. Karena di sini kan Pak Anton itu ingin menerapkan atau mendemonstrasikan. Jadi, media yang dipilih adalah program video demonstrasi. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Sebuah indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake sedang. Apabila penetapan KKM menggunakan poin atau skor, maka KKM indikator tersebut adalah. Nah, sebelum kita menjawab, ini ada rumusnya teman-teman. Sebelum ada rumus itu ada kriteria, di mana kalau kompleksitas tinggi itu memiliki nilai tertentu, daya dukung tinggi itu juga memiliki nilai tertentu. Nah, untuk kriterianya bisa teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, di sini ada kompleksitas tinggi itu skornya 1, jika sedang 2 dan rendah 3. Untuk daya dukung, skor tinggi itu adalah 3, sedang itu 2, rendah itu 1.
Intake, skornya itu untuk yang tinggi adalah 3, yang sedang itu 2, dan yang rendah 1. Nah, tadi kan di soal itu kompleksitas tinggi, berarti nilainya 1. Daya dukung tinggi, berarti nilainya 3. Dan intake sedang, nilainya 2. Nah, nilai tersebut dijumlahkan, yaitu 1 tambah 3 tambah 2. Atau rumusnya seperti ini. 1 tambah 3 tambah 2 dibagi nilai maksimalnya. Maksimalnya kan 3, 3, 3, totalnya 9. Jadi 6 dibagi 9 dikali 100. Nah, ketemulah jawabannya 66,7. Namun nilai KKM itu biasanya menggunakan angka bulat. Maka ketika jawabannya itu dibulatkan, ketemulah KKM-nya yaitu 67. Gitu ya teman-teman cara menghitungnya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Fungsi media pembelajaran adalah A. Mengaitkan peran guru dalam pembelajaran teori maupun praktik. B. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas. C. Meningkatkan hasil belajar siswa. Atau D. Sebagai alat bantu pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang D. Sebagai alat bantu pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Salah satu dari 9 prinsip penilaian adalah sahih. Maksudnya, A. Penelitian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. B. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Atau D. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu berarti penilaiannya sahih atau valid ya teman-teman. Sedangkan untuk yang A, penelitian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas. Berarti ini adalah prinsipnya objektif. Nah, untuk yang B, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ini merupakan prinsip terpadu. Sedangkan yang D, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Ini berarti beracuan kriteria. Seperti itu. Nah, untuk mengenal 9 prinsip penilaian, ini ada daftarnya. Nah, inilah 9 prinsip penilaian. Yang pertama ada sahih, yaitu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga yaitu terpadu. Yang keempat maksudnya ya. Yang selanjutnya yaitu terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Itulah ke-9 prinsip penilaian. Lanjut nomor 14. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru. A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas setiap peserta didik dalam kegiatan di dalam kelas. B. Melakukan wawancara tambahan dengan peserta didik yang beraktivitas sangat positif.
C. Merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian non-tes. Atau D. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas setiap peserta didik dalam kegiatan di dalam kelas. Karena ini penilaian proses ya teman-teman, itu berkaitan dengan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Oke, soal yang terakhir. Upaya membimbing peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terletak dalam upaya guru A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih peserta didik membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Atau D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Oke, ini jawabannya adalah yang D, yaitu mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Karena kan tadi ini gurunya mau mengajarkan tentang keterampilan sosial. Nah, itulah tadi latihan soal untuk SKP pedagogik. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.